Alhamdulillah ya, kalau sekarang itu kan step by step sudah clear ya mengenai kasus KDRT, vonis dari Pengadilan Negeri Kota Kediri, sudah ada vonis bagi yang bersangkutan, hukumannya 1 tahun untuk KDRT fisik dan psikis, itu clear ya. Dan jadi apa yang saya rasakan ya tinggal terus bersemangat untuk menyelesaikan masalah berikutnya adalah soal cerai, yaitu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi tinggal beberapa kali sidang, insya Allah itu akan putusan dan saya mungkin akan lebih lega lagi karena bisa lebih fokus untuk kerja, untuk quality time sama anak-anak tanpa ada drama-drama yang lain kan yang cukup mengganggu sih sebenarnya. Memang merasakan apa nih tentang drama-drama yang terjadi sekarang? Iya, jadi sebetulnya begini, kalau kita berani bicara tentang KDRT itu pasti ada konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ini yang bicara Komnas Perempuan ya, karena pada saat saya mengalami KDRT, kemudian saya proses hukum tetap berjalan sampai 6 bulan kan akhirnya vonis terjadi. Saya banyak sekali mendapatkan sosialisasi tentang KDRT itu darurat nggak sih di Indonesia. Ternyata memang sangat darurat seperti gunung es, di mana is depend on the person, korban, apakah dia punya mental untuk berani bicara tentang KDRT-nya. Karena sekali lagi ada undang-undang KDRT itu dibuat bukan untuk istilahnya membuka aib, bukan. Memang KDRT itu ranahnya kan privat, tapi dengan adanya undang-undang KDRT, PKDRT, artinya dari privat menjadi publik. Apalagi seperti saya, public figure. Udah pasti kalau saya berani melaporkan kasus KDRT, pasti kan terakses oleh media. Dan kalau oleh media kita nggak bisa kontrol. Siapa yang bisa mengkontrol? Karena media adalah social control. Jadi apa yang saya rasakan drama itu adalah pembalikan fakta. Jadi Komnas Perempuan selalu menyatakan, kasus KDRT di Indonesia itu makin tahun makin tinggi. Dan selalu menimpa kekerasan rumah tangga ke istri. Jarang atau sedikit mungkin jumlahnya kalau kepada suami. Karena sekali lagi kalau hukum alam aja menyatakan bahwa perempuan itu punya hubungan timbal balik sama alam. Berbeda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu punya hubungan sama alam tuh dia mengeksplor. Dia menguasai. Jadi dari segi itu aja udah berbeda. Artinya kalau kita lihat jumlahnya pasti lebih banyak yang terkena korban adalah perempuan. Nah pada saat saya melaporkan otomatis saya harus mencari kan. Mencari keadilan yaitu di pengadilan. Sebelum ke pengadilan ya di Polres, Kota Kediri, LP pertama saya kan gitu. Kemudian dilimpahkan kepada Polda Jawa Timur. Kemudian ada proses restoratif justice udah saya berikan loh. Saya bukannya menutup restoratif justice, padahal restoratif justice itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu bisa dikomunikasikan secara kekeluargaan. Tapi tidak dipergunakan dengan baik oleh si yang bersangkutan. Jadi tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan mungkin seperti teman artis kita yang akhirnya berdamai. Karena itu restoratif justice itu dibuat itu supaya para korban dan pelaku itu kan masih suami istri. Bisa bermusyawarah. Itu pun saya sudah memenuhi loh. Kalau saya nggak memenuhi mungkin boleh dibilang oh saya orang yang arogan atau mungkin orang yang tidak memberikan kesempatan. Karena waktu itu menjelang bulan Ramadan dan yang bersangkutan menulis surat kepada Polda Jawa Timur. Saya minta restoratif justice dan saya penuhi. Kemudian tidak terjadi karena yang bersangkutan tidak mau menggunakan. Karena tidak mau mengakui. Ya, restoratif justice itu bisa terjadi kalau ada pengakuan dulu. Setelah ada pengakuan, kemudian pengakuan itu pasti on public dong. Karena sudah terakses dengan baik di media. Kan gak mungkin tiba-tiba restoratif justice diam-diam. Ternyata saya memenuhi besoknya ada lagi kan drama baru. Dibilang saya mengintimidasi. Jadi kalau orang mengikuti kasus saya sepotong-potong akan bingung gitu. Tapi saya selalu ingat karena apa yang saya alami ini kisah yang buat saya harus jadi pembelajaran semua perempuan Indonesia. Artinya step by step ini harus mentalnya kuat dulu. Kalau nggak mental kuat ya mungkin udah pingsan dari kemarin atau kita gila kali ya. Karena menghadapi kasus KDRT kita menghealing diri sendiri itu nggak mudah gitu. Tapi alhamdulillah kekuatan ini dari Allah hanya saya teruskan maju. Nah setelah restoratif justice itu gagal langsung ke persidangan dong. Kan maju terus, nggak mungkin mundur. Nah, setelah maju terus sampailah menjadi vonis. Nah, setelah vonis banyak lagi yang saya pikir tidak sesuai dengan fakta hukum. Contoh,
Kalau dibilang tidak ada KDRT, kalau memang tidak merasa bersalah pada saat vonis, banding dong. Ya. Kenapa nggak banding? Nggak bisa jawab kan? Kenapa nggak banding? Orang ya logikanya, di dalam pengadilan, Anda divonis secara sah dan meyakinkan, dihukum secara sah dan meyakinkan. 1 tahun penjara misalkan. Kalau dia nggak ngerasa salah, dia langsung respon dong. Wah, nggak bisa nih. Banding saya. Karena kita semua warga negara punya hak untuk banding. Gitu. Kenapa nggak banding? Ini kenapa saya minta untuk media membantu saya mensosialisasikan, karena coba bayangin perempuan di luar sana gitu yang nggak ngerti hukum, yang nggak punya mental kuat, nggak mampu bayar lawyer, nggak ngerti SOP-nya mesti seperti apa. Mungkin KDRT-nya mungkin udah parah, lebih parah lagi secara psikis dan secara fisik. Karena kalau kayak seperti ini kan hanya perempuan yang paling tahu bagaimana kekuatan kita, bagaimana kita punya mental ke depan. Jadi saya pikir ini menjadikan saya harus dengan peristiwa ini ya, saya harus menjadi speaker. Saya harus bantu perempuan Indonesia paling enggak mengubah paradigma, nggak usah takut sama manusia. Karena undang-undang KDRT di pasal 55 udah jelas kok. Kalau mau membuktikan KDRT, siapa saksinya? Ada di undang-undang itu. Saksi adalah korban itu sendiri. Disertai dengan visum. Saya sudah buat visum, saya kan dirawat. Ada visumnya. Makanya pada saat proses persidangan yang saya sayangkan infotainment nggak ada tuh di pengadilan negeri. Jadi skip di situ. Padahal di situ prosesnya jelas, ada dokter ahli, saksi fakta. Kan nggak mungkin diputuskan kalau orang nggak bersalah. Jadi saya percaya keniscayaan bahwa di Indonesia ini kalau korban KDRT-nya fight, punya jiwa fighter, insya Allah kasus KDRT itu bisa kita perjuangkan sampai di titik vonis. Tapi kalau kita sebagai korban KDRT kita ketakutan karena di cywar. Kayak saya kan pasti di cywar dong lewat media, kalian tahulah. Tapi saya kan tetap fokus kepada kasus KDRT-nya. Saya nggak pernah kepengaruh meladeni hal-hal yang nggak ada hubungannya sama KDRT. Cywar, pembalikan fakta yang disebut playing victim. Dan saat ini saya alhamdulillah bukan saya hilang sama sekali traumanya. Saya masih trauma. Mungkin bisa dilihat jejak digital nggak bisa dihapus. Bagaimana saya kalau wawancara di satu media, saya bisa tiba-tiba nangis kalau keinget bagaimana saya bisa memperjuangkan diri. Itulah trauma psikis yang nggak bisa ada ukurannya. Ya jadi buat saya merasa di titik ini ya saya wawancara, saya merasa bersyukur karena saya nggak pingsan pada saat itu. Coba kalau saya pingsan, siapa yang bisa ngungkap? Banyak kasus yang kita lihat ibu sampai meninggal memeluk anaknya, mati konyol. Apakah kita harus menunggu sampai seperti itu? Jadi aku merasa bersyukur Allah tuh ada maksud. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti saya orang yang saya pernah di parlemen 2 periode, tapi bisa kena KDRT. Gimana perempuan lain sana yang mungkin masih buta huruf, masih nggak ngerti mau ke polisi ketakutan, atau mungkin dia nggak ngerti ya siapa kuasa hukumnya, kemudian stepnya apa lagi. Jadi buat saya ini keniscayaan. Apa yang terjadi sama saya, kita wajib mensosialisasikan dengan baik dan benar. Ada undang-undang PKDRT, ada undang-undang kekerasan seksual TPKS yang sekarang baru. Undang-undang itu dibuat untuk masyarakat. Tapi kalau masyarakat tidak ngerti bagaimana SOP-nya, bagaimana kita bisa berjuang. Kalau kita memang benar-benar merasa kita perempuan hanya kita lah yang tahu. Harga diri kita kan di kita sendiri, bukan di orang tua, bukan di siapapun. Jadi buat saya apa yang saya rasakan sekarang, bukannya saya nggak ada trauma, tapi trauma, sakit hati saya, kesedihan saya harus balikan kepada motivasi. Motivasi saya ke depan adalah saya harus jadi speaker. Untuk mewakili semua perempuan yang mungkin masih sekarang terbelenggu, melapor enggak, lapor enggak. Karena KDRT itu ada 4. Fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Kalau saya melihat banyak sekali pasti yang kayak saya yang mungkin saat ini nggak ngerti. Nah inilah peran media. Jadi saya nggak mau media hanya
menayangkan yang dramanya. Tapi esensinya, proses hukumnya, ngerti gak sih? Step by stepnya kenapa orang bisa dinyatakan vonis bersalah. Tapi ada juga yang nggak ngaku, ya boleh-boleh aja nggak ngaku. Tapi itu kan vonis dari negara. Kalau merasa dirinya nggak salah, tapi menerima itu, putusan itu kan bingung. Jadi kalau mau membela diri nggak salah bukan di media. Kalau membela diri ngerasa nggak salah, kemarin banding itu ada 2 minggu loh. Sejak vonis itu ada 2 minggu waktu kuasa hukum dan yang bersangkutan untuk banding. Tapi kan nggak banding. Jadi clear ya. Jadi saya hanya ingin mensosialisasikan bahwa kita ini jadi perempuan nggak boleh lemah. Kalau kita di KDRT itu juga bukan aib. Allah itu pasti punya maksud. Kenapa perempuan A, perempuan B, perempuan C yang punya ujian ini? Ya karena dianggap dia mampu untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Nah, Tante sendiri tadi sempat bilang kalau bisa gila, kalau misalnya mental nggak kuat. Kemudian sudah di parlemen pun masih kena KDRT. Bagaimana seorang Tante Vena merasakan diri sendiri itu, apakah walaupun sudah 2 tahun di parlemen gitu ya? 2 periode. Iya, 2 periode. Gitu, 2 periode apakah memang saya sudah seperti ini pun saya seperti tidak punya value gitu? Atau begitu kan? Sempat merasakan seperti itu? Gini, jadi KDRT itu bukan hanya menyasar kepada perempuan yang perdesaan, perempuan yang mungkin tidak ngerti hukum, perempuan yang mungkin belum bisa baca tulis, atau mungkin perempuan lemah secara ekonomi, masih bergantung kepada suami, bukan. KDRT itu terletak pada keberanian seseorang, apalagi korban, berani speak up atau enggak. Banyak kok teman-teman yang saya juga tahu, yang dia social finance-nya luar biasa bagus, tapi dia nggak berani ngelapor, alasannya adalah dianggap aib. Nah ini yang harus wajib kita sosialisasikan. Negara membuat undang-undang PKDRT itu kan untuk supaya kita nih kaum perempuan ini terlindungi dari kekerasan. Nah kalau misalkan yang namanya undang-undang dibuat, memang pertama ranah privat. Tapi kalau sudah ada pelaporan kan mau dia public figure atau non public figure pasti kan akhirnya terakses oleh media. Kan kita lihat banyak juga kok perempuan yang meninggal kemarin yang memeluk anaknya udah berhari-hari apakah public figure. Tapi kan dia meninggal sia-sia. Mungkin sudah lama tapi dia tidak berani speak up. Atau teman-teman kita mungkin yang udah secara ekonomi mampu baru berani melaporkan banyak juga kan gitu. Ya termasuk saya sendiri gitu. Kan sudah lama KDRT yang saya alami. Sudah berapa tahun sih sebelum? Bukan berapa tahun, kawin aja baru 6 bulan. Kawin baru 6 bulan. Menikah itu baru 6 bulan, kemudian terjadi KDRT. KDRT pertama kan saya sudah ceritakan lah di BAP ya. Tapi kan karena KDRT itu, kalau ada orang yang KDRT tapi tidak menimbulkan bekas seperti yang saya alami. Seperti di squeeze badan saya, dipiting sampai saya benar-benar kekunci. Akhirnya makanya kan di sini ketemukan kan ada fracture di tulang rusuk saya bagian atas. Itu kan semua ada foto apa dari dokter semua, ada apa namanya ada datanya semua, dokternya juga datang pada saat itu, kemudian kayak dibekap sampai nggak bisa napas, akhirnya saya harus begini baru dilepas. Itu kan lewat-lewat sedetik ya saya bisa lewat lah ya, tapi kan saya nggak bisa membuktikan waktu itu. Karena kalau di squeeze begitu sama seperti ular ngelibet orang kan mungkin kalau kita lihat kasat mata nggak apa-apa, tapi kan dalamnya remuk semua tulangnya. Nah itu saya belum bisa melaporkan, saya bisa melaporkan setelah kejadian di Kediri karena pada saat itu berbeda KDRT-nya. Yaitu saya diangkat, didorong ke tempat tidur, ditindih, makanya lower body saya nggak bisa bergerak, kaki saya, kemudian tangan saya dipegang sama tangannya. Kemudian kan ini saya kan, sini kan semua kan pembuluh darah halus kan. Urat ya, pembuluh darah halus. Itu kan ditekan pakai jidatnya. Ditekan di squeeze, 1, 2, 3, 4. Jadi saya tuh ngerasa ini udah geser nih tulang ini. Makanya saya kesakitan, saya bilang berhenti patah-patah. Orang saya ngelihat langit-langit kamar hotelnya dari putih jadi udah ngeblur, sakit nih minta ampun. Baru setelah dilepas nggak taunya pembuluh darah yang pecah. Makanya darahnya nggak seperti air bah, buar gitu. Bukan mimisan seperti yang dituduhkan. Kalau mimisan mah cuma sampai sini aja, ini kan darahnya sampai lantai, sampai spray, sampai handuk. Dan akhirnya kan di DNA darahnya, itu darah siapa? Ya darah saya. Dan ada CCTV karena saya bisa keluar dari kamar, saya minta tolong masih bisa itu.
Karena kekuatan dari Allah. Dan gak semua korban KDRT masih punya kesempatan bisa menyelamatkan diri. Maka dari itu saya wajib untuk bisa bermanfaat. Bagaimana caranya dengan kasus ini? Kita punya gerakan nasional, yaitu berani speak up dengan segala konsekuensi, yaitu di cywar, dibalikin fakta lagi, difitnah, tapi saya akan terus berjalan. Sampai saya meninggal pun saya sudah berkomitmen. Legacy saya kepada anak-anak saya adalah karena saya berani untuk paling enggak menyelamatkan diri. Karena kalau saya selamat berarti saya bisa membesarkan Fania, bisa mendidik Fania, bisa mendoakan Feral dan Atala. Tapi kalau saya mati konyol, siapa yang bisa bersaksi di pengadilan negeri? Siapa yang bisa bikin laporan kalau bukan saya sendiri? Jadi ya insya Allah saya terus akan komit ya untuk mensosialisasikan tentang KDRT. Nah dari kegiatan sosialisasi Tante sekarang gitu ya, bagaimana sih kondisi psikologi? Karena kan memang sempat trauma, kemudian Tante sempat bicara kalau sempat konsultasi ya ke psikolog gitu ya. Nah itu seperti apa Tante? Apalagi tadi Tante bilang ya butuh mental kuat, kalau nggak kuat gimana? Ya. Tapi ujung-ujungnya konsultasi juga seperti itu, Ya. berobat juga seperti itu. Oh ya pasti, karena pada saat kejadian kan kita kan laporan di Polda kan langsung di assessment. Saya kan di psikolog assessment. Dan psikolognya Polda, polisi sama psikolog biasa ya beda. Makanya kan masuk kan tuntutan kita tentang psikis. Karena kan yang bersaksi kan bukan psikolog kita. Psikolognya Polda Jawa Timur. Dia punya assessment sendiri, begitupun yang bersangkutan. Kan gak mungkin orang jadi vonis bukan hanya visum di sini, visum fisik, visum psikis, itu kan semua kan ada datanya, ada persidangannya. Jadi selepas dari itu memang saya trauma berat. Orang saya nggak berhenti nangis, kejadian jam 8 pagi saya bikin LP di Polres Kediri aja itu sampai jam 12 malam, bayangin dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam saya nggak berhenti teriak-teriak dan histeris. Karena shock, kok bisa saya yang kena. Habis itu 3 hari ya, 4 hari dirawat di rumah sakit Surabaya. Pulang ke sini di rumah sakit tuh boleh tanya Atala, gimana saya teriak-teriak, ketakutan, lagi tidur kebangun, jantung berdebar, tangan dingin, kayak mau pingsan, nggak mau makan, itu luar biasa. Tapi kesininya dibantu sama Roro waktu itu, Roro Fitria, dia juga korban dari KDRT juga. Pada saat itu dia membantu dengan memberikan saya hipnoterapis. Karena beda dengan psikolog. Jadi psikolog seminggu sekali, hipnoterapis seminggu sekali. Sampai 3 bulan apa 4 bulan, sampai 5 bulan lah. Terakhir ini saya udah menemukan ternyata yang paling jitu adalah bermunajat kepada Allah. Yaitu sholat tahajud, lanjut sholat fajar, lanjut sholat subuh. Dan sholat duha dan semua sholat fardu lebih tepat waktu, lebih diperbanyak istighfar. Itu yang membuat saya akhirnya makin lama makin, ya saya harus move on, harus dibalikin semua kesedihan ini dengan semangat baru, yaitu tadi menjadi speaker. Ya mau saya di DPR nggak di DPR, tetap konsistensi ini harus ada gitu. Untuk menjalani proses ini masih ada drama lah ya Tante, baru juga kemarin ada Ya. drama lagi tuh pengembalian barang. Nah seperti apa Tante masih menghadapi gitu loh drama-drama ini, walaupun ya memang menjalani hidup ya sudah jadi speaker, Ya. kemudian kan sudah lebih happy kelihatannya dengan mau liburan apa segala macam, tapi masih menghadapi ini seperti apa? Kalau soal pengembalian barang, saya sesuai dengan awal dari pihak yang bersangkutan melewati salah satu kuasa hukumnya pada beberapa bulan yang lalu gitu mendeklar gitu bahwa lewat media ya mendeklarnya, bukan persurat secara internal, bukan tertutup tapi terbuka kan. Bahwa saya terancam 4 tahun penjara kalau tidak mengembalikan barang-barang. Pada saat itu saya masih trauma, masih pesakitan, masih bingung, masih fokus ke kasus KDRT. Tapi kemudian saya langsung berpikir, apa ya barang-barang yang bisa membuat saya terancam 4 tahun. Akhirnya saya kumpulkan barang-barangnya, barang-barang pribadi semua, surat-surat penting itu saya kembalikan, saya bungkus rapi, semua saya rapikan. Tapi saya menunggu surat kuasa. Karena kalau tanpa surat kuasa nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Karena treatmentnya kan beda. Kecuali treatment dari awal adalah kekeluargaan. Ini kan tidak ada kekeluargaan. Yang ada adalah semacam pengumuman lewat media bahwa terancam hukuman. Jadi pun saya menanggapi dengan kuasa hukum ya harus sesuai dengan treatment awal dong.
Makanya begitu kita tunggu tuh berapa bulan, mana surat kuasanya, malah kita yang aktif kan, menyurati kuasa hukumnya, mana nih surat kuasanya. Supaya kita clear aja gitu. Proses cerai mah tetap jalan gitu. Ternyata surat kuasa baru diberikan kemarin dan melalui salah satu adik ya dari yang bersangkutan. Ya udah kita langsung tentukan tanggalnya karena kebetulan kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memang ada sidang. Ya memang di situ itu juga petunjuk dari kuasa hukum saya mengingat waktu, efisiensi. Ya sudah, jadi itu pengembaliannya memang harus depan media karena pada saat kan mintanya kan juga lewat media. Ya karena mintanya salah satu kuasa hukumnya minta media ya kita jawab lewat media. Pengembalian barang ya harus kita cross check supaya tidak ada masalah di kemudian hari entah ada yang kurang atau apa seperti itu. Tapi tanggapannya dibilang menyakiti. Dengan tindakan itu menyakiti orang tua yang bersangkutan, gitu ya. It's about the perception. Kalau saya mau ngomong persepsi mungkin orang tua saya lebih marah ya. Mungkin ibu saya kalau tidak berpikir bahwa kita nih harus fokus kepada KDRT, bukan dramanya. Kalau ibu saya lebih berhak marah mungkin. Siapa yang mau ibu di dunia ini memberikan anak untuk seperti ini? Nggak akan ada. Tapi ibu saya tetap behave. Karena dia pengen saya tidak blunder. Kamu fokus saja. Saya tidak mau nambah-nambahin situasi kamu dengan drama yang tidak ada hubungannya dengan kasus KDRT. Dan saya bersyukur punya orang tua yang sangat behave, yang sangat mengerti bahwa kita fokus. Jadi saya nggak mau menanggapi hal-hal yang akhirnya buat drama baru. Karena tanya jawab itu bukan di media. Justru saya sekarang meminta insert untuk kita mendewasakan penonton itu bukan dengan drama dan gibahnya. Kita fokus aja, KDRT itu apa sih? Kalau udah terjadi KDRT kita mesti ngapain sih? Kalau di cyber kita mesti ngapain? That's very important, that's value. Coba kalau kita tanggepin, saya tanggepin pertanyaan Mbak, apa nggak jadi rame? Saya nggak mau main di situ. Saya mau main kita fokus kepada kasus hukumnya yang sekarang udah clear. Mau tidak diakui, nggak diakui itu hak, tapi in the fact ya vonis. Kalau ngerasa nggak salah ya banding, tapi itu tidak dipergunakan semua. Jadi saya pengen membuat masyarakat yang nonton kita sosialisasikan hal yang lebih membuat orang lebih smart. Gitu, bukan gibahnya karena kalau gibah nggak akan habis-habis dan saya nggak di titik itu Mbak. Saya di titik orang itu harus fokus kepada permasalahannya, bukan kepada dramanya tadi. Gitu. Tapi mungkin Tante Vena bisa klarifikasi gitu. Ada seperti apa ya? Seperti dari awal pun dari pihak sebelah gitu ya, pihak yang bersangkutan juga sudah mengatakan kalau ya Vena dihubungi dari awal juga tidak respon atau apa. Apakah sebetulnya ini Tante Vena melawan keluarga yang bersangkutan? Atau jadi bermusuhan atau seperti apa gitu sebetulnya Tante? Sebenarnya begini, pada saat kejadian yang saya tetap shock dan kecewa adalah kepada yang bersangkutan. Karena suami saya kan yang bersangkutan. Pada saat dia tidak mengakui di hadapan dari security hotel, dia tidak mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kemudian dari intel, dari Kapolres Kota Kediri, dia tidak mengakui juga. Di situ saya sadar kan, makanya saya bikin LP langsung kan. Di situ saya sadar bahwa urusan saya adalah kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan ini bukan di bawah umur loh. Pria dewasa yang punya tanggung jawab. Jadi saya tetap fokus sama yang bersangkutan. Kalau yang namanya family itu dalam rumah tangga itu hal yang berbeda ya Mbak. Kalau kita punya suami, kita fokus sama suami kita aja. Jadi saya gak mau fokus sama yang lain-lain. Makanya saya gak pernah mau menanggapi family. Karena buat saya, kasus saya kan kepada yang bersangkutan dan dia pria dewasa loh, laki-laki dewasa. Jadi mau dibalik kemanapun, selama dia tidak jujur kepada family-nya, kepada keluarganya, wajar kalau keluarganya misperception, salah sangka. Ya orang dewasa yang dianggap bisa punya tanggung jawab, bisa jadi imam yang baik, tapi dia tidak berkata jujur. Dan itu bukan kewenangan saya lagi, itu hak. Tapi kan kita ada Allah. Dan kita gak hidup 1000 tahun loh. Pada saat kita meninggal semua itu dipertanggungjawabkan. Mungkin kita bisa bohongin pengadilan, mungkin kita bisa bohongin manusia lain. Kita gak bisa bohongin Allah. Jadi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari perjuangan saya.
Ya saya nggak perlu takut, mau nanti ada tuduhan apa, saya nggak akan pernah bergeming dengan itu. Justru saya makin kuat mentalnya, makin saya bersyukur bahwa Allah menunjukkan siapa kualitas orang tersebut kan kita bisa lihat. Kalau kita salah wajibnya kita minta maaf. Dan saya sudah memberikan ruang itu, restoratif justice. Kalau saya nggak mau bisa-bisa aja, tapi saya berikan loh. Tidak ada arogansi di situ dalam diri saya karena saya merasa semua orang bisa kilaf. Tapi kalau kilaf tidak diakui, kalau kilaf tidak meminta maaf, kalau kilaf tidak bertobat, emang kita bisa apa? Kan yang punya diri bukan kita. Apalagi keluarga. Karena dalam hubungan rumah tangga, mungkin orang tua saya juga nggak bakal tahu. Orang tua yang bersangkutan juga nggak bakal tahu, kan karena tinggal di sini kan nggak ada orang tua. Tapi kan saksi semua sudah menyatakan bahwa ya terjadi KDRT. Tinggal tergantung bagaimana dia secara gentleman, makanya saya doakan. Kenapa saya sholat tahajud? Saya doain kok yang bersangkutan sampai detik ini. Karena saya percaya doa yang baik akan kembali baik buat saya. Saya juga punya anak laki-laki, tentunya saya akan proporsional. Kalau anak saya salah, kalau saya sayang sama anak saya sadarkan dia, saya nasihati dia. Loh iya dong, kalau kita jadi orang tua, masa kita mau jadi anak kita enggak baik? Caranya bagaimana? Ya kita ajari mana yang baik, mana yang enggak. Kalau dia tidak berbuat yang baik, ya kita wajib untuk menyadarkan, menasehati. Tapi sekali lagi semua itu pilihan. Gitu. Nah melihat yang bersangkutan ya masih di penjara sampai sekarang gitu ya, Tante. Kemudian sebetulnya Tante merasa seperti apa gitu kan? Tadi banyak doa baik gitu yang Tante sampaikan. Kemudian ke keluarganya mungkin Tante doakan juga terus ya. Bagaimana sih Tante dengan ya perlakuan keluarganya juga yang ya dari awal pun masih neken gitu kan? Tante bilangnya tadi fokusnya ya sudah ke kasus KDRT yang saya alami gitu kan. Tapi kenapa ya dari pihak keluarga yang bersangkutan neken gitu? Kalau ditanya kenapa aku juga nggak tahu ya. Tapi secara umum Komnas Perempuan sudah menyatakan. Makanya nggak banyak korban KDRT mau melaporkan karena tahu konsekuensinya. Kalau pertama dia mungkin tidak independen secara finansial, itu bisa dituntut balik kan korban KDRT. Dibilang pencemaran nama baik lah, dibilang perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kan sekali lagi semua itu pilihan. Makanya kalau aku ditanya kenapa, aku juga nggak tahu. Tapi aku anggap ini kenapa ujian ini ada di dalam kehidupan aku. Mungkin Allah punya message. Karena mungkin hanya kamu yang mampu untuk menghadapi ini. Dan saya membalikan semua kesedihan ini kepada semangat baru tadi. Ya harus bermanfaat dong saya buat masyarakat. Bukan berarti saya sekarang udah sehat walafiat nggak ada trauma. Enggak juga. Kalau saya nggak ada trauma mungkin kalau saya ngomong saya nggak bisa nangis mendadak. Tapi saya yakin Allah itu yang menyembuhkan. Jadi setiap kali saya sedih ya saya bermunajat aja. Emangnya Mbak pikir kita nih ngelaporin orang sampai seperti titik ini gak ada konsekuensi? Ada. Makanya saya yang dulu mungkin merasa apa ya jadi perempuan mungkin kurang bisa pakai nalar. Sekarang saya harus berubah. Gak boleh lagi bucin. Gak boleh lagi gak pakai nalar. Gak boleh lagi gak dengerin anak. Gak boleh lagi gak dengerin orang tua. Itu pembelajaran berharga buat hidup saya. Jadi ternyata kita punya niat baik, belum tentu hasilnya baik. Tapi paling tidak dari sebuah kebaikan itu gak pernah ada yang sia-sia. Jadi makanya antara menyesali, ya dengan belajar dari kesalahan ini saya kombinasikan dengan oke, kedepannya saya harus jadi orang yang bermanfaat. Itu aja. Tapi yang kesulitan yang Tante lewati sampai sekarang Tante sudah di tahap apa sih sebetulnya? Dari kondisi psikis ya terutama ya, sudah di tahap seperti apa? Rafli itu kayak datang deh Komnas Perempuannya. Tolong dong dibukain pintu. Kasihan aku enggak ini. Suruh jaga pintu aja satu orangnya. Kalau step ini banyak rencana ya. Contohnya ke depan banyak orang bilang katanya saya karena mencalekkan diri saya mengorbankan seseorang. Saya mau klarifikasi dari sebelum saya di KDRT dari tahun 2009 sampai 2018 saya mengundurkan diri dari DPR RI, saya sudah jadi anggota DPR RI tanpa perlu ada kasus KDRT. Kalaupun nanti jadi apa enggak, semua qadarullah dari Allah. Tapi kalaupun jadi, kalau Allah mengizinkan, memang saya punya komitmen baru, saya pengen masuk Komisi 3. Yang dulu saya sarjana ekonomi, sekarang saya mau kuliah lagi sarjana hukum. Saya pengen jadi orang ngerti hukum.
Karena saya merasakan bagaimana kita udah jadi korban kok bisa berbalik. Artinya kita mesti paham hukum dan mesti jangan takut sama hukum kali ya. Terus yang paling penting adalah saya sudah menerima banyak sekali DM di Instagram saya. Ibu-ibu yang minta bantuan. Dan saya mungkin ke depannya kalau saya memang diizinkan Allah masuk Komisi 3, saya pengen kritisi Undang-Undang PKDRT. Khususnya pasal 44 ayat 1. Di situ disebutkan kalau korban meninggal atau mungkin cacat baru terancam hukuman maksimal 5 tahun. Lah kalau dia sudah meninggal, apalagi sudah cacat, saya tahu kok banyak ini yang masuk ke saya. Kalau udah cacat boro-boro bisa berani ngelapor, secara mental ya udah jatuh. Kan kita ngelaporin orang bukan berarti gak ada konsekuensi Mbak, apalagi perempuan. Banyak ketakutan, banyak yang parno, banyak yang traumatis yang gak bisa dia kontrol karena dia perempuan. Jadi saya pikir ini keniscayaan nih, saya harus belajar hukum untuk memperjuangkan ini. Karena memang ada undang-undang TPKS, tapi undang-undang TPKS kan spesifik. Apa yang bisa kena sanksi pidana? Oh kalau misalkan menolak hubungan suami istri, itu ada jelas spesifik. Tapi kalau undang-undang KDRT kalau meninggal atau cacat. Apakah orang harus menunggu meninggal atau cacat? Dan itu jomplang sama ayat 4-nya. Bahwa kalau korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari ancamannya cuma 4 bulan. Jadi kejompangan ini antara pasal 1 dengan pasal 4 kan gak semua bisa digeneralisasikan. Karena setiap kasus itu berbeda. Kayak saya berdarah-darah tapi masih bisa loh yang namanya Allah kasih mujizat. Bisa loncat, bisa lari, bisa ngechat lift, bisa minta tolong, bisa. Gak tahu itu kekuatan dari mana. Jadi faktor X itu ada, yaitu apa? Ya keselamatan dari Allah. Ada juga kita menemukan tadi kasus orang mudah meninggal, siapa yang mau melaporkan? Orangnya udah meninggal. Nah ini menjadi semangat saya jujur. Saya udah gak terlalu care dengan omongan orang bahwa karena nyalek. Saya bilang sepanjang niat saya adalah bermanfaat, kenapa enggak ini sebagai passion saya yang baru untuk memperjuangkan itu. Gitu. Untuk Fania sendiri mungkin kan kemarin Tante sempat diwawancara juga di kantor ya. Iya. Tante bilang mau menjadi contoh Iya. untuk Fania. Tante dengan kondisi yang sudah dilewati, kemudian dengan kondisi sekarang berarti sudah semangat Tante ya, karena tadi bilang mau jadi speaker, kemudian harus edukasi lah gitu untuk KDRT gitu. Tante ingin dilihat oleh Fania ketika dia besar mungkin ingin jadi mama yang seperti apa sih sebetulnya? Iya kalau Fania justru dialah guardian angel saya. Pada saat saya mengalami KDRT, Fania, Feral, Atala adalah anak-anak yang tidak pernah menyalahkan saya. Anak-anak yang apalagi Feral Atala yang cukup dewasa gitu. Gak ada mereka sama sekali menyalahkan kenapa saya memilih ini gitu loh. Akhirnya menjadi seperti ini gitu kan. Padahal mereka sudah warning sebenarnya. Tapi it's okay. Kalau Fania justru saya ngelihat dialah yang waktu kemarin saya tanya. Kamu gimana ngelihat mama seperti ini? Malah dia bilang it's okay, kita berdua aja mah. Aku gak mau punya papa lagi, malah dia yang ngomong begitu. Kita berdua aja mah. Berarti kan gadis kecil ini sudah tahu bagaimana saya kemarin dan yang sekarang. Meskipun dia gak bisa menjelaskan karena dia belum dewasa. Tapi kan dia bisa merasakan. Karena kan waktu terjadi ini kan sebenarnya dia ada di rumah ini juga. Dia mendengar juga. Karena di rumah ini. Cuma kan tidak terlihat karena kan saya kan waktu itu kalau gak mau lagi ini kan gak mau kelihatan orang. Buat apa saya tunjukin ke orang kan. Tapi waktu itu kan belum ada bukti darah. Kalau bukti darah itu kan identik dengan kekerasan. Waktu itu kan cuma di squeeze, makanya ada fracture, dibekep. Tapi kan dia mendengar, saya teriak-teriak dari kamar kan, mama kenapa, ada apa, kan dia tahu. Tapi kan dia gak bisa menolong, gak bisa. Jadi buat saya pengen melihat Fania menjadi perempuan yang kuat. Makanya saya gak mau sedih berkepanjangan. Saya gak mau merasa merasa di istilah kata ya kalau adik KDRT itu kan tidak membahagiakan saya lah. Saya gak mau kelamaan. Makanya saya berhentikan ini dengan ketegasan saya melaporkan dan sekarang proses cerainya saya hanya ingin menunjukkan kepada Fania, kamu nanti harus lebih kuat daripada mama. Harus lebih strong, harus lebih sukses. Karena dia tahu kan gimana cara saya cari uang, gimana saya di dapil. Dari dia kecil kan ikut saya ke dapil, ikut saya ke DPR. Ya dialah sebagai saksi. Mungkin kalau Feral udah lebih jarang ya mata. Itu sih. Tapi masih merasa
proses dari yang dijalani tante walaupun sudah Ya. ya memang tante dari dulu independent woman, ada kesulitan nggak mas? Kesulitannya adalah menghadapi kalau kita di cywar, apalagi kalau lewat media. Karena sebenarnya saya sebenarnya nggak pernah nyuekin media ya. Saya selalu sama teman-teman media, saya berusaha, saya mengerti profesi kalian. Tapi saya juga nggak mau sering-sering menanggapi apalagi kalau sifatnya gibah. Jadi nggak fokus sama KDRT-nya, banyak bumbunya, banyak dramanya, yang nggak ada hubungannya. Tapi itulah kalau kata Komnas Perempuan, kalau namanya pembalikan fakta tuh pasti banyak bumbunya. Pasti banyak dramanya. Akhirnya orang nggak fokus, termasuk korbannya bisa jadi nggak fokus kan. Kalau dia nggak fokus, boro-boro sampai pelaporan, boro-boro sampai nanti jadi saksi pelapor kan. Kalau jadi saksi pelapor Mbak, wah itu mental nomor satu. Karena saya diserangnya kan sama kuasa hukumnya, sama yang bersangkutan. Belum saya jawab pertanyaan dari hakim, hakimnya ada 3, belum nanti pertanyaan dari JPU. Kalau saya berbohong atau saya tidak konsisten, mungkin saya nggak akan lancar. 3 jam kemarin saya jadi saksi pelapor, itu saya jawab konsistensi sama seperti yang saya jawab di media manapun. Bisa di cross check karena itu real. Kecuali kita bohong. Kalau kita bohong tidak ada yang namanya inkonsistensi. Jadi ya saya berterima kasih nih sama Insert, mudah-mudahan ini ditayanginnya full. Karena kalau cuma separuh-separuh nanti akan ada drama lagi. Karena sepenggal-sepenggal itu akan menjadi multi perception, saya nggak mau. Makanya saya bilang tolong ini jadi social control yang baik. Tapi bukan menjadi media gibah. Karena kalau jadi media gibah nggak ada value. Rating naik tapi nggak ada value. Itu yang saya bilang saya nggak mau kalau wawancara untuk tujuannya seperti itu. Gitu. Oke tante, terkait klarifikasi tadi masalah gibah dan value ya. Tante bilang sudah happy, kemudian banyak juga momen liburan, aktif juga di YouTube semuanya. Apa yang ingin tante tunjukkan sebetulnya? Apakah memang menari di atas penderitaan yang bersangkutan dan mungkin keluarganya atau seperti apa tante? Untuk Nah, klarifikasi kata-kata itu nggak tepat sih. Karena sekali lagi ada perbuatan, ada konsekuensi. Kalau tidak ada KDRT, masa sih kita dihukum sama negara? Makanya undang-undang ini dibuat supaya orang tidak melakukan itu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang terpidana, kalau dia nggak salah, makanya banding. Tapi kan ini kan tidak banding, artinya salah atau enggak? Mungkin Mbak bisa jawab nggak? Mbak bisa jawab nggak? Ya, ya juga sih. Maksudnya? Ya kalau misalnya Kalau kita nggak ya, salah, kalau nggak salah, kenapa tidak banding? iya, berarti salah kan? Nah, kalau kita udah bisa menjawab itu, saya tidak pernah yang namanya ingin seseorang mengalami hal seperti ini, menjadi terpidana, enggak lah. Kita kan menikah tujuannya adalah untuk ibadah. Dan kita waktu itu sama-sama tujuannya adalah hijrah di jalan Allah. Saya juga nggak menyangka. Makanya kenapa saya bisa nangis berkepanjangan sampai suara saya serak, karena saya sendiri nggak nyangka. Karena pada saat itu yang bersangkutan kan berjanji sama orang tua saya demi Allah, demi Al-Quran. Akan menjaga, mencintai Vena, tidak akan menyakiti. Kalau enggak kan mungkin orang tua saya nggak memberikan izin. Kan pada saat tahun lalu kan beritanya juga nggak bagus kan. Terhadap yang bersangkutan. Ya media lebih tahu kan gitu. Tapi kan keluarlah restu dari orang tua saya karena janji kepada Allah. Dan kalau sekarang itu dilanggar, itu bukan urusan saya dan keluarga saya. Itu urusan yang bersangkutan yang sudah berjanji kepada Sang Khalik. Jadi pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya saya nggak ingin nunjukin apa-apa. Pertanyaannya adalah saya ingin memperjuangkan apa yang menjadi hak saya. Hak perempuan tuh apa sih? Bahagia. Apalagi dia menikah. Dia punya hak loh. Kewajiban ada. Kan di buku nikah juga ada ditulis. Hak dan kewajiban. Kan haknya bukan untuk di KDRT. Jadi kembali lagi kepada perbuatan itu pasti ada konsekuensi. Kalau nggak mau ada konsekuensi jangan berbuat. That's very simple thing. Gitu. Jadi ini yang aku bilang, kalau bisa media itu dalam kasus-kasus yang urgent seperti ini, narasi, kemudian hal-hal pertanyaan yang sekiranya nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Karena sekali lagi ini adalah fakta bahwa terjadi KDRT, vonisnya ada, putusannya pun ada. Makanya kemarin di pengadilan agama, salinannya kita kasih yang ratusan lembar itu sudah kita kasih. Supaya kita clear gitu bahwa putusannya memang ada KDRT, baik secara fisik maupun secara psikis gitu. Lebih tidak mau menunjukkan sebetulnya lebih
happy gitu ya Tante ya. Sebetulnya nggak ada yang perlu ditunjukin. Karena dari korban KDRT itu dia tidak pingin bahwa dia dibilang sok jagoan, enggak ada. Dia cuma korban KDRT yang ingin keadilan. Karena kita negara hukum, otomatis kan kita nggak mungkin kita curhat-curhat doang di medsos. Nggak ada penyelesaian, nggak ada solusi. Kita harus kepada apa SOP-nya? Ya ke polisi, sebelum ke polisi ya bikin visum, habis itu bikin LP. Kalau memang restoratif justice itu bisa menjadi ajang untuk berdamai secara kekeluargaan, ya alhamdulillah. Kan saya sudah melakukan. Saya sebenarnya nggak mau cerita ini, tapi karena sudah dibuka, dibilang katanya saya mengintimidasi, kan tuduhannya gitu. Saya niatnya baik, dibilang mengintimidasi. Bagaimana mungkin? Proses restoratif justice itu memang nggak boleh ada lawyer. Karena yang namanya bersangkutan tentu masih tersangka ya. Saya sebagai korban, itu saksinya polisi semua, nggak boleh ada lawyer. Dan nggak mungkin dong katanya saya ujuk-ujuk mengintimidasi. Mana mungkin korban KDRT mengintimidasi pelaku KDRT di depan polisi. Masuk akal apa enggak? Tapi saya menjelaskan ini kan sebetulnya gimana ya, mudah-mudahan media menayangkan, kan nggak banyak media menayangkan hal yang baik yang harusnya orang tahu step by stepnya. Tapi ini memang keniscayaan kalau memang insert bisa menayangkan ini full, ini menjadi pembelajaran dan value yang luar biasa. Ini berguna bagi korban KDRT yang sekarang ketakutan, udah keringet dingin. Ntar kalau gue dibalikin, dilaporin balik gimana. Tapi dengan pernyataan saya ini, insya Allah mudah-mudahan membuka paradigma orang ketakutan. Itu value Mbak, itu value, itu barokah gitu.